وبارك على خير خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad pada maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusa asli di Bekang, yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberi kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat walafiat, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang barokah, yang disertai hidayah yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini dengan pertolongan Allah dan dengan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dapat kembali bermuajahah, bersilaturahim, duduk berkumpul bersama-sama di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini, di majelis ilmu yang mulia ini, semata-mata kita mentaati, menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita semua yang hadir dapatkan ampunan dosa dari Allah, dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, mendapatkan ridho Allah, selalu berada dalam rahmat Allah, selalu berada dalam petunjuk Allah, mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta, ikutan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran dan dengan pembacaan salawat atas kekasihnya Allah. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, juga sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Semoga dengan barokah karomah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah, untuk berbuat baik, untuk beramal soleh. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren atau di lembaga pendidikan Islam yang lainnya, kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan zahir batinnya, dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu agama, diberikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang hidayah, dijadikan orang-orang yang soleh yang berguna bagi agama dan bagi umat manusia. Bidzikrillatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Shalli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim
وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحد والآل والأصحاب من قد وحد واحبب نبيك سمع بقدره وبخل بدينك ما يرى بك ما سامو واحبب نبيك سمع بقدره وبخل بدينك ما يرى بك ما سامو واحبب نبيك سمع بقدره وبخل بدينك ما يرى بك ما سامو صل وسلم دائما على أحمد صل والآل والأصحاب من قد وحد والآل والأصحاب من قد وحد wahai kaum muslimin jangan tinggalkan sholat wahai kaum muslimin jangan tinggalkan sholat sholat itu kewajiban tidak boleh ditinggalkan sholat itu kewajiban tidak boleh ditinggalkan salli wa sallim daiman ala Ahmad salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada والآل والأصحاب من قد وحد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Telah diterangkan di dalam kitab Syu'abul Iman pada bait yang keempat, imanuna bid'un wa ainun syu'batan yastakmilanha ahlu qawli ya'dumu. Imanuna bermula iman kita, maksudnya adalah perbuatan iman kita. Bid'un wa ainun syu'batan, itu jumlahnya ada 77 cabang. Yastakmilanha ahlu fadli ya'jumu, yang menyempurnakan terhadap 77 cabang perbuatan iman tersebut ahlu fadlin, ahli keutamaan ya'jumu yang agung. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman yang berada di dalam hati kita, jadi tempatnya iman itu adanya di hati, bukan pada yang lainnya. Iman adanya di hati, sebagaimana Rasulullah bersabda, al-iman hahuna. Iman itu adanya di sini, kata beliau. Beliau sambil isyarat menunjukkan
kira-kira 2 jari di bawah susu kiri. Nah, di situ ada yang disebut latifatul qalbi, latifah hati. Disitulah adanya iman. Nah, iman yang ada di dalam hati kita itu mempunyai 77 cabang perbuatan iman. Di antara 77 cabang perbuatan iman, yang paling afdol, yang paling utama, yang paling istimewa adalah ucapan kalimat tauhid, ucapan kalimat thayyibah, ucapan kalimat ikhlas, kalimat najah, kalimat takwa, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat inilah yang menjadi cabang perbuatan iman yang paling afdol, yang paling utama. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, al-imanu sab'un wa sab'una syu'batan, fa'afdaluha qawluhu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Kata beliau, al-iman, bermula iman, sab'un wa sab'una subbah, itu mempunyai 77 cabang perbuatan iman, yang apabila kita bisa melakukannya terhadap 77 cabang perbuatan iman, maka dapat dipastikan keimanan kita akan sempurna. Fa'afdaluha qauluhu la ilaha illallah, maka bermula cabang perbuatan iman yang paling afdol dari 77 cabang, yaitu ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, sedangkan cabang perbuatan iman yang paling rendah dari 77 cabang adalah imatatul adha 'anil tariq, membuang duri dari jalanan, membuang sesuatu yang dapat mencelakakan orang lain kalau keinjak. Ini pun termasuk cabang perbuatan iman, namun cabang perbuatan iman yang ke-77. Kemudian kata beliau, wal haya'u syu'batun minal iman, malu itu merupakan cabang bagian daripada iman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin menyempurnakan keimanan kita, maka kita harus berusaha untuk melaksanakan 77 cabang perbuatan iman, dari mulai cabang perbuatan iman yang paling rendah sampai cabang perbuatan iman yang paling tinggi, yang paling afdol. Kemudian yang dimaksud iman itu adalah iqrarun bilisan wa amalum wa tasdiqum bil qalbi wa amalum bil arkan. Diikrarkan dengan lisan, yaitu ucapan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, wa tasdiqum bil qalbi,
Ucapan dua kalimat syahadat tersebut yang telah kita ucapkan dengan lisan sebagai pengakuan bahwasanya kita bersaksi, kita meyakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya kita bersaksi, kita meyakini Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah, maka makna yang terkandung dalam ucapan dua kalimat syahadat tersebut yang telah kita ucapkan dengan lisan kita harus dibenarkan di dalam hati kita. Dan membenarkan hati terhadap makna yang terkandung dalam ucapan dua kalimat syahadat adalah merupakan aslul iman, merupakan pokoknya iman. Jadi ada pokok iman, ada cabang iman. Selanjutnya yang ketiga, wa amalun bil arkan. Dibuktikan dengan anggota badan. Artinya seluruh anggota badan kita membuktikan keimanan yang ada di dalam hati kita dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah yang dimaksud iman. Jadi nggak cukup hanya sekedar lisan mengucapkan dua kalimat syahadat apabila hati kita mengingkari terhadap makna yang terkandung dalam ucapan dua kalimat syahadat. Jika demikian, maka ucapan dua kalimat syahadat yang kita ucapkan dengan lisan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hatinya ingkar terhadap makna yang terkandung dalam ucapan dua kalimat syahadat. Maka syarat iman adalah hati kita harus membenarkan terhadap makna yang terkandung dalam ucapan dua kalimat syahadat. Artinya jangan sampai lisan kita mengucapkan dua kalimat syahadat, akan tetapi hati kita ingkar, menolak, menentang terhadap makna yang terkandung dalam ucapan dua kalimat syahadat. Maka jikalau demikian adanya, berarti kita termasuk minal munafikin, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik, yaitu orang-orang yang lain di mulut, lain di hati. Lisannya, mulutnya mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi hatinya mengingkari makna yang terkandung dalam ucapan dua kalimat syahadat. Jadi antara ucapan dengan lisan harus lelepan, harus sesuai, harus akur, harus nyambung, harus cocok, harus muafakoh. Jangan berlainan. Nah, untuk membuktikan keimanan kita, setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat dan hati kita membenarkan terhadap makna yang terkandung dalam ucapan dua kalimat syahadat, lalu buktikanlah keimanan kita. Buktikan kepada Allah bahwa saya beriman kepada Allah, yaitu wa amalun bil arkan. Diamalkan dengan anggota badan. Artinya seluruh anggota badan kita digunakan untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Barulah kita dikatakan sebagai orang yang beriman. Jadi nggak cukup kita ngaku beriman tapi perintah-perintah Allah ditentang. Nggak cukup kita ngaku beriman tapi larangan-larangan Allah dilanggar, ditabrak. Nggak cukup kita ngaku beriman, nggak cukup lisan kita mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi kita tidak mentaati perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah. Mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, itu adalah merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang dimaksud aslul iman, pokoknya iman,
adalah makrifat. Jadi iman itu tidak boleh berkurang sedikit pun. Apabila iman di dalam hati kita berkurang sedikit saja, misalnya kurang 1% atau kurang 1/2% atau kurang 1/4%, maka keimanan kita belum jadi. Jadi iman itu harus utuh 100%. Sedikit pun tidak boleh berkurang. Sedikit pun di dalamnya tidak boleh ada keraguan kepada Allah. Harus benar-benar utuh 100% bahwa saya beriman kepada Allah, hati saya meyakini bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam yang wajib disembah. Dan saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Itu iman. Kenapa iman tidak boleh berkurang sedikit pun? Karena iman itu timbulnya dari makrifat. Karena pokok iman adalah tasdiqul qalbi. Pokoknya iman adalah membenarkan di dalam hati. Nah, ketika hati kita membenarkan bahwa Tuhan kita adalah Allah, maka sedikit pun di dalamnya tidak boleh ada keraguan. Harus benar-benar yakin dengan keyakinan yang full 100% bahwa Allah adalah Tuhanku dan aku yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi sedikit pun tidak ada boleh keraguan. Kenapa demikian? Karena iman itu timbulnya dari makrifat. Apa itu makrifat? Pengertian makrifat menurut para ulama ahli tauhid adalah idrakun jazimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'i nasyi'un an dalilin. Nah, ini pengertian makrifat. Jadi pokok iman adalah tasdiqul qalbi, membenarkan di dalam hati terhadap makna yang terkandung dalam ucapan dua kalimat syahadat. Itu pokoknya iman. Maka oleh karenanya iman tidak boleh berkurang. Kenapa? Karena iman timbulnya dari makrifat. Makrifat itu adalah idrakun jazimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'i nasyi'un an dalilin. Artinya apa? Artinya idrakun jazimun. Idrakun jazimun itu artinya idrok yang jazim. Idrok yang jazim itu kalau bahasa kita penemuan yang pasti. Penemuan yang pasti. Kita menemukan sesuatu yang pasti, yang di dalamnya sedikit pun tidak ada keraguan. Itu namanya makrifat. Jadi penemuan yang pasti, idrakun jazimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudun, yang sekiranya penemuan yang pasti tersebut sedikit pun tidak dibarengi dengan taraddud, dengan keraguan-raguan. Jadi benar-benar yakin. Nah, ini pengertian makrifat. Penemuan yang pasti yang sekiranya dalam penemuan tersebut tidak terkena keraguan-raguan, di dalamnya tidak ada sedikit pun ragu atau sanksi atau mangmang. Jadi penuh dengan keyakinan. Muwafiqun lil waqi'i, yang sesuai dengan buktinya. Nasyi'un an dalilin, yang keluar dari dalil. Baik dalil akli, dalil yang bersumber dari akal yang sehat, maupun dalil nakli, dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, dari firman Allah dan sabda Rasulullah. Nah, ini pengertian makrifat menurut ahli tauhid. Contoh nih, penemuan yang pasti yang membuat kita sedikit pun tidak ragu dan sesuai dengan kenyataan, dengan bukti, dan berdasarkan akal sehat. Contoh, kalau saya nanya,
kepada bapak-bapak nih. Pasti bapak-bapak jawabannya sama nih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya, lagi pada nangis juga. Oh iya. Pak Jepri sini, Pak Jepri ini. Pak Jepri dekat saya. Ini. Di sini. Ya, sini. Biar hangat dekat. Amin amin ya Allah. Nah, contoh nih kalau saya nanya, saya yakin bapak-bapak jawabannya pasti sama, nggak mungkin beda nih. Tolong jawab ya. Kalau 1 kali 1 berapa Pak? Ada yang jawab 2? Yang jawab 2 malu ya, salah jawabannya. 1 kali 1 pasti 1. Nah ini penemuan yang pasti nih. Saya menemukan penemuan yang pasti bahwa 1 kali 1 pasti 1. Nggak mungkin 2, nggak mungkin 3, nggak mungkin 4, nggak mungkin yang lainnya. Dan penemuan yang pasti ini berdasarkan akal yang logika sehat saya mengatakan 1 kali 1 pasti 1. Nah ini marifat namanya. Tapi sesuai dengan dalil akli, dalil yang bersumber dari akal yang sehat. Nah sekarang dalil akli. Saya nanya lagi, bapak-bapak jawabannya pasti sama. Bapak punya Tuhan. Siapa Tuhan Bapak? Tuh jawaban sama semua. Bapak bisa membuktikan kalau Tuhan Bapak itu Allah, yakin? Bisa membuktikan? Ada buktinya. Dulu ada seorang penggembala ditanya sama salah seorang sahabat, siapa Tuhan kamu? Allah. Kamu yakin? Yakin. Mana buktinya bahwa Tuhan kamu Allah, bahwa Allah itu ada? Buktinya ada tai kerbau. Jawaban sederhana. Jawaban sederhana, buktinya ada tai kerbau. Nggak mungkin ada tai kerbau kalau tidak ada kerbau yang berak. Nggak mungkin ada kerbau kalau nggak ada yang menciptakan kerbau. Dan hanya Allah yang mampu menciptakan kerbau, itu jadi bukti adanya Allah. Jadi wadalilu ala jalika, bermula dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu ada, wujudu hajil makhlukat, adanya seluruh makhluk yang telah diciptakan oleh Allah, itu menjadi dalil yang kuat, menjadi bukti yang akurat, yang sama sekali tidak diragukan bahwa Allah itu ada. Adanya seluruh ciptaan Allah ini membuktikan adanya Allah. Nggak mungkin langit ujug-ujug ada tanpa sang pencipta. Nggak mungkin bumi ujug-ujug ada tanpa sang pencipta. Nggak mungkin manusia yang bernama Adam, manusia pertama, ujug-ujug ada tanpa ada yang menciptakannya. Nggak mungkin adanya seluruh makhluk tanpa adanya sang Khalik, sang pencipta. Dan sang pencipta yang maha kuasa menciptakan segalanya adalah hanya Allah. Nah ini adanya alam semesta, adanya makhluk yang bernama manusia, adanya makhluk yang bernama malaikat, adanya makhluk yang bernama jin, syaitan, iblis, adanya makhluk yang bernama benda-benda mati, langit, planet, matahari, bulan, gugusan bintang galaksi, adanya lautan, adanya ikan-ikan di air, adanya tumbuh-tumbuhan, adanya seluruh hewan. Itu semuanya menjadi dalil yang menunjukkan, yang menjadi bukti yang sangat akurat bahwa Allah itu ada. Nah ini dalil akli, dalil akal. Lalu mana dalil aklinya? Dalil yang bersumber dari Al-Quran, dari firman Allah, bahwa Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi beserta seluruh isinya. Dalilnya ayat Al-Quran yang berbunyi, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi beserta seluruh
isinya. Jadi kita yakin udah berdasarkan penemuan ini yang sesuai dengan dalil akli dan nakli, yakin dalam hati bahwa Allah itu ada dan Allah ada Tuhan semesta alam. Udah sampai mati kita bawa mati itu iman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi iman yang ada di dalam hati kita ini harus disempurnakan. Yang menyempurnakan iman, ya kita harus berusaha. Caranya menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Karena ada hadis yang mengatakan al-iman yazidu wa yanqusu. Secara global diartikan iman itu terkadang bertambah, terkadang berkurang. Tolong dicatat bahwa yang dimaksud iman itu terkadang bertambah, terkadang berkurang. Awas jangan sampai salah persepsi. Itu yang dimaksud bukan pokok iman, tapi cabang perbuatan iman, syu'abul imannya. Jadi ada aslul iman, ada syu'abul iman, ada pokok iman, ada cabang iman. Nah, yang dimaksud dalam hadis iman itu terkadang bertambah, terkadang berkurang, itu yang dimaksud bukan aslul imannya, bukan pokok imannya. Karena tadi sudah dijelaskan, ya, iman itu sedikit pun tidak boleh berkurang. Kalau berkurang ada keraguan, nggak jadi imannya. Karena iman timbulnya dari marifat tadi sudah dijelaskan. Jadi yang dimaksud dalam hadis iman itu terkadang bertambah, terkadang berkurang, pasang surut, itu yang dimaksud adalah cabang perbuatan iman. Yang jumlahnya tadi ada berapa? 77 cabang. Itu yang dimaksud, bukan imannya. Umpama nih, tahun ini kita nggak pernah absen, nggak pernah alfa, selalu hadir setiap malam Ahad di Masjid Al-Ikhlas, pengajian rutin pada maghrib sampai isya. Berarti cabang perbuatan iman kita lagi meningkat. Tahun depan kendor, banyak alfanya, berarti cabang perbuatan imannya lagi menurun. Nah, yang lagi meningkat, yang lagi menurun bukan pokok imannya, tapi cabang perbuatan imannya. Gitu. Jadi jangan sampai kita salah persepsi, karena iman itu sedikit pun nggak boleh berkurang. Contoh, kita beriman bahwa Allah itu ada, tapi dalam hati kita ada keraguan, apa benar Allah ada? Udah nggak jadi imannya, nggak jadi imannya. Kenapa? Karena pokok iman tadi tasdikul qaul, membenarkan di dalam hati bahwa Allah itu ada, gitu. Dan iman timbul dari marifat. Yang pengertian marifat tadi sudah saya sampaikan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman yang ada di dalam hati kita itu harus disempurnakan oleh kita. Caranya menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, yakni dengan bertakwa kepada. Jadi bertakwa kepada Allah adalah merupakan metode, cara yang paling efektif, efisien untuk kita bisa menyempurnakan keimanan kita yang ada di dalam hati kita. Apabila kita meninggal dunia dengan membawa iman yang sempurna, maka kelak di hari kiamat iman kita akan diterima oleh Allah. Kalau ada yang mati, kita suka minta doa, bapak-bapak doain almarhum, mudah-mudahan diterima iman itu penting. Karena kalau imannya diterima, maka amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah yang lainnya akan diterima. Tapi kalau imannya ditolak, amal yang lainnya sia-sia karena imannya ditolak. Nah, itu penting. Nah, sempurnakan iman kita, ya, di samping dengan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, juga dengan cara mengerjakan 77 cabang perbuatan iman. Saya yakin bapak-bapak belum hafal semua yang 77 cabang perbuatan iman. Seandainya sekarang sama saya bapak-bapak disuruh menyebutkan dari nomor 1 sampai nomor 77, pasti nggak hafal Pak ya. Coba nggak usah dari nomor 1 sampai nomor 77 doang.
Coba tolong sebutkan cabang perbuatan iman yang ke-14, satu aja. Apa coba? Pasti nggak tahu. Nggak bakal tahu kalau nggak ngaji. Jangankan nggak ngaji, yang ngaji aja nggak tahu. Lupa lagi, apalagi nggak ngaji. Itulah manusia. Nggak sekolot, loba dosa, loba hutang. Baik para jamaah, oleh karena sudah masuk waktu isya terakhir, ya jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah, mohon kekuatan iman dan Islam agar kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, Islam, ihsan, amal soleh yang diterima oleh Allah. Doanya dulu udah saya ajarkan. Doanya Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa 'inda mamati wa ba'da mamati fahfadhu 'alayya innaka 'ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi doa ini isinya kita menitipkan iman kita kepada Allah ketika hidup, ketika sakarat, ketika mati, agar dijaga oleh Allah iman kita. Karena hanya Allah lah yang mampu menjaga iman yang ada di dalam hati kita. Caranya, setiap selesai sholat maghrib kita sholat ba'diyah 2 rakaat, kemudian kita sholat sunnah lihibjil iman, sholat sunnah untuk menjaga iman. Setelah beres kita melaksanakan sholat sunnah lihibjil iman 2 rakaat, kita baca doanya yang tadi, Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepada engkau ya Allah, astaudiuka, aku titipkan kepadamu ya Allah, imani, imanku, fi hayati, di dalam hidupku, wa inda mamati, dan ketika matiku, ketika sakarat maksudnya, ketika dicabut nyawa jangan sampai iman lepas, wa ba'da mamati, dan sesudah matiku, fahfadhu alayya, ya Allah jagalah imanku untukku sampai terbawa mati. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Hanya Allah yang mampu menjaga keimanan kita. Kita jangan pede, oh saya bisa menjaga iman saya. Awas, hati-hati. Jangankan kita, ulama besar ibadahnya rajin siang malam, pas mau meninggal su'ul khotim, meninggal dalam keadaan murtad. Jadi yang mampu menjaga iman kita hanya Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah. Jangan sombong kita. Oh saya mampu jaga iman saya. Gimana kalau sama Allah matinya dimurtadkan? Nauzubillah min. Banyak. Itu kibar seso ulama besar. Muridnya 4.000 bisa terbang semua, tapi matinya kafir. Nauzubillah min. Itu Ibrahim Saifuddin Ibrahim. Itu ternyata Islam. Bahkan pernah ngajar di pesantren Al Zaitun. Tapi sekarang jadi pendeta. Jadi orang koplak. Error. Nggak ada jaminan, kita nggak punya, kita mah nggak la haula wala quwata illa billah, nggak ada daya upaya, nggak ada kekuatan kecuali pertolongan Allah. Termasuk malam ini kita bisa duduk sini, ini pertolongan Allah. Kalau nggak ada pertolongan Allah, mungkin kita malam ini lagi dirawat di rumah sakit, lagi di ICU, lagi di opname, nggak tahu. Ini pertolongan Allah, makanya kita bersyukur bisa duduk berkumpul di majlis di majlis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirnya mari kita tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Diputar Pak. Astagfirullah Rabbana
Ya Rabbi asani wa darati abada yati lami ya muhailal judi wa karami ya muhailal judi wa karami Rabbi pamparna bibarkatihim walil husna bihormatihim wa nabita bibarikatihim wa muhammadin binat kidani wa muhammadin binat kidani Allahumma ighfir lana Amin, amin. warhamhuma kama rabbayana shighara Amin. wa li abaina wa ummatina wa ahmamina wa ammatina wa ajdadina wa jaddatina wa li auladina kullihim wa li ikhwanina Amin. wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li man hadana wa hadaina ila khair wa li man ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa bihaqqi ali sayyidina Muhammad nas'aluka sihhah wal afiyah wal mu'afah wal barakah was salamah was sa'adah wal karamah fid dunya wal akhirah warzuqna husnal khatimah inda intihai ajalina bi qouli la ilaha illallah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin terima kasih adanallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Lah, alaihi wasallam. sudah dimatiin? Iya, belum. Oh belum? Assalamualaikum.